Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan operasi dot dan cross pada vektor. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Iqlidar Sasaputra, NIM M1A1-19001, Prodi Teknik Elektro, Universitas Jambi. Baik, langsung saja kita masuki materinya, yaitu yang pertama vektor. Vektor adalah garis yang memiliki panjang dan arah simbol panjang dan arah. Simbol untuk vektor biasanya berupa overline variabel, misalnya seperti ini dan ini. Biasanya juga dalam simbol dot to dot variabel, misalnya AB atau AB ini, yang artinya titik dimulai dari pangkal A ke titik B. Vektor juga dapat ditulis dalam bentuk matriks kolom, misalnya 3, 5. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Dan vektor dalam bentuk matriks kolom dapat diubah lebih hemat tempat dengan pemberian unsur transpose matriks. Jadi matriks 3, 5 juga dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini, yang mana di sini ada lambang T. Simbol T ini berarti transpose. Selain itu, matriks dapat ditulis dalam bentuk penambahan vektor-vektor satuan, seperti contoh matriks 3, 5. Jika kita tambah dalam bentuk vektor-vektor satuan, hasilnya yaitu 3i ditambah 5j. 3i ini adalah vektor-vektor satuan. Bentuk ini adalah bentuk yang paling efektif karena menunjukkan elemen vektor satuan, tapi kurang enak untuk dibaca. Di sini I adalah vektor 1, 0, sedangkan J adalah vektor. Operasi vektor bisa berupa penjumlahan dan pengurangan, tinggal menjumlahkan elemen-elemen vektor yang sesuai. Perkalian dengan skalar menghasilkan vektor yang sejajar dengan vektor awal. Perkalian dengan vektor akan dibahas lebih lanjut. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dot. Dot adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang menghasilkan skalar, yang didefinisikan dalam rumus A dot B sama dengan A dikali B dikali cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor A dan B. Mengapa hasilnya skalar? Karena masing-masing unsur dari A dikali B dan cos theta adalah skalar. Jadi A dot B juga ngikut skalar. Mengapa dot didefinisikan seperti itu? Karena justru itulah masalahnya. Si pembuat definisi ini memang sangat kreatif. Mulanya untuk mengalihkan vektor A dan B, maka akan ada 3 unsur yang berperan, yaitu panjang A, panjang B, dan sudut yang dibentuk oleh keduanya, yaitu theta. Definisi untuk dot diambil unsur yang cos. Apa arti dari hasil perkalian itu? Kalau enggak diolah atau tidak diolah, lebih lanjut, hasil dari A dikali B dikali cos theta sesungguhnya tidak memiliki arti apa-apa. A dikali B dikali cos theta hanya kumpulan angka-angka saja, dan angka itu tidak menunjukkan besaran apapun. Oleh karena itu, dot harus diolah lagi agar dapat diaplikasikan. Baik, kita masuki ke contoh soal yang pertama, yaitu diketahui di dimensi 3 atau R pangkat 3 terdapat vektor A dan B.
B101. Didapat bahwa ternyata A dot B, I sama dengan A. Tentukan besar sudut yang dibentuk antara A dan A. Ini adalah cara untuk mendapatkan hasilnya. Bisa kita lihat bagaimana caranya. Kita lanjut saja ke contoh soal 2. Jika A sama dengan 4, berapakah A dan A? Kita jawab dengan menggunakan rumus A dot A sama dengan A dikali A cos theta. Kita tahu bahwa vektor A dan A itu sudutnya 0 derajat. Maka A dot A sama dengan A dot A 16. Ini adalah hasilnya. 16. Karakteristik dari dot. Di sini kita akan bermain-main dengan vektor satuan. Kita akan melihat vektor di dimensi ruang R pangkat 3. Jadi akan ada 3 vektor basis di sini, yaitu I, J, dan K. I sama dengan, J sama dengan, dan K sama dengan. Sesuai dengan definisi dot, maka didapat karakteristik sebagai berikut. I dot I sama dengan I dikali cos theta sama dengan 1. Bahwa sudut yang diberikan adalah 0. J dot J sama dengan J dikali J cos theta sama dengan 1. K dot K sama dengan K dikali cos theta sama dengan 1. Ini karena sudutnya adalah 0 derajat. Selain itu, nilainya adalah 0. Lihat yang di bawah ini. I dot J sama dengan I dikali J dikali cos theta sama dengan 0. Karena sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. I dot K sama dengan I dikali K dikali cos theta sama dengan 0. Dan seterusnya hingga K dot J sama dengan K dikali J dikali cos theta sama dengan 0. Nilainya akan tetap sama dengan 0. Karena sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Sifat yang dimiliki dot ini adalah komutatif, dibolak-balik hasilnya akan sama. Melihat karakteristik itu, maka kita dapat mengalihkan A dikali B tanpa perlu tahu sudutnya terlebih dahulu. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu jika A, matriks A 1, 2, 3, dan matriks B 4, 1/2, negatif 1, berapa sudut yang dibentuk oleh kedua vektor itu? Maka kita akan menggunakan rumus A dot B sama dengan A dikali B dikali cos theta. Kita masukkan saja nilai dari matriks A dan B dikali negatif 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 1/2, 3 dikali negatif 1. Sama dengan akar negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 dikali akar 4 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 cos theta. Dari penjumlahan ini kita mendapatkan hasil, yaitu negatif 6. Dan dari penjumlahan ini kita mendapatkan akar 14. Dari penjumlahan ini kita mendapatkan akar 17,25 kali cos theta. Negatif 6 sama dengan dari penjumlahan akar 14 dikali akar 17,25, kita mendapatkan 15,5403. Dan maka hasilnya adalah cos theta sama dengan negatif 0,3
0,386. Ini kita jumlahkan menggunakan kalkulator. Cos delta dari 0 negatif 0,386 yaitu 112,71 derajat. Ini adalah hasilnya. Ternyata dot vektor dapat digunakan untuk menghitung sudut dengan rumus cos delta A dot B per A dikali B. Mungkin itu saja penjelasan dari materi dot. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu cross. Kita ketahui bahwa dot vektor sangat berperan dalam perhitungan sudut dan vektor proyeksi. Keistimewaan dot ini terletak pada cos theta yang membuat perkalian vektor bersudut 90 derajat akan bernilai 0. Sehingga dengan itu mempermudah perhitungan. Lalu bagaimana dengan cross? Cross di sini dilambangkan dengan tanda silang atau X, adalah bentuk perkalian antara dua vektor akan menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor itu di dalam dimensi 3. Didefinisikan dengan rumus A cross B sama dengan A dikali B sin theta phi. Di sini phi adalah vektor satuan yang tegak lurus dengan vektor A dan lurus dengan vektor B. Apa hasil dari cross itu? Hasil dari cross adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan vektor B. Kenapa bisa begitu? Ini karena pengaruh perkalian vektor satuan A dan B. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bagian karakteristik cross. Sementara jika kita ingin mengskalarkan cross, maka unsur mu dapat kita hilangkan. Maka rumusnya akan menjadi A cross B sama dengan A dikali B dikali sin theta. Di sini kita tahu bahwa A dikali B sin theta adalah rumus luas jajar genjang. Mengapa cross dapat menghasilkan vektor sedangkan dot tidak? Karena sebetulnya dot bisa menghasilkan vektor jika dikalikan dengan vektor satuan. Namun dot sengaja tidak menghasilkan vektor karena disitulah aplikasi dot vektor yang banyak digunakan, mencari sudut dan vektor proyeksi. Lalu jika ingin memberi arah, kita tinggal mengalihkannya dengan vektor satuan yang arahnya terserah kita. Di sini dot vektor bersifat dinamis. Sementara itu, cross vektor juga sebenarnya bisa jika didefinisikan sebagai ini saja, A dikali B kali sin theta. Karena bisa diaplikasikan dengan mencari luas jajar genjang, namun fungsi ini masih terlalu sederhana. Bagaimana kita mendefinisikan I dikali J dengan I dikali K? Tentunya nilai keduanya harus berbeda dan tidak mungkin kita mendefinisikan keduanya adalah satu meskipun keduanya tegak lurus. Unsur sin theta pada cross vektor sungguh mempesona. Pada saat sudut yang dibentuk adalah 90 derajat, yang berarti hasil sinnya adalah 1. Maka kita dapat memodifikasinya dengan Mengapa cross hanya berlaku di dimensi 3 saja? Untuk membuat vektor yang tegak lurus, diperlukan vektor basis yang saling tegak lurus juga. Lalu di dimensi 4, bisakah kita menemukan 4 vektor yang saling tegak lurus? Sebenarnya di dimensi 2, cross produk
bisa saja kita gunakan karena dimensi 2 adalah bagian dari dimensi 3. Namun, mungkin hasil yang dipakai hanyalah sebatas A cross B karena A cross B tidak dapat digunakan di dimensi 2. Kita lanjut ke karakteristik cross. Di dimensi 3 terdapat 3 vektor berbasis sebagai berikut. I 1, 0, 0, J 0, 1, 0, K 0, 0, 1. Vektor yang tegak lurus ada dua arah atau dua arah berlawanan. Supaya konsisten maka kita tentukan arahnya dengan aturan tangan kanan. Ini dilakukan supaya hasilnya konsisten dan universal. Jadi ini semacam aturan umum saja. Sebenarnya jika kita memakai aturan tangan kiri, kita akan mendapatkan hasil yang tegak lurus juga. Namun hasilnya negatif, sebenarnya ini boleh saja dilakukan. Sepanjang dengan definisi di atas, maka didapat karakteristik sebagai berikut. I cross I sama dengan 0 karena sudut yang digunakan adalah 0 derajat. J cross J sama dengan 0, K cross K sama dengan 0. I cross J sama dengan K, J cross I sama dengan negatif K. I cross K sama dengan negatif J, K cross I sama dengan J. J cross K sama dengan I, K cross J sama dengan negatif I. Terlihat bahwa perkalian cross tidak bersifat komutatif atau tidak bisa dibolak-balik karena hasilnya akan berubah. Langsung saja kita masuki ke contoh soal, di mana R3 terdapat vektor A dan B. 5, 0, negatif 3 adalah vektor A. Negatif 1, 2, 3 adalah vektor B. Maka di sini kita diminta untuk menentukan A cross B dan B cross A. Langsung saja kita jawab. Dan kita masukkan nilai-nilai dari vektor A dan B. Maka di sini kita akan mendapatkan yang pertama kita lakukan yaitu A cross B. Kita masukkan saja I, J, K. Ini adalah variabel A dan ini variabel B. Untuk yang pertama yaitu 0 dikali 3 kali silang. Negatif 3 dikali 2 untuk yang I. Dan untuk yang J, negatif 3 dikali negatif 1 dikurang negatif 3 dikurang 3 dikali 5 untuk yang J. Dan untuk yang K, 5 dikali 2 dikurang 0 dikali negatif 1. Maka kita akan mendapatkan hasil 6, negatif 12, dan 10. Determinan 3 kali 3 di atas dapat diselesaikan dengan cara seperti biasa. Kita lanjut. B dikali A. Sama seperti tadi, dan kita akan mendapatkan hasil yang berlawanan. Bukan berlawanan angka, tetapi berlawanan antara positif dan negatifnya. Dapat kita lihat bahwa A cross B sama dengan negatif B dikali cross A. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu dari contoh soal di atas
Berikan 5 contoh vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan vektor B. Kita jawab, kita sudah menemukan 2 vektor yang tegak lurus yaitu 6, negatif 12, 10, dan negatif 6, 12, negatif 10. Berikutnya kita tinggal menentukan vektor-vektor yang sejajar dengan vektor itu. Jadi kita hanya mengalihkan konstanta sesuka apapun yang kita mau. Misalnya kalikan 6, negatif 12, 10 dengan 1/2. Maka hasilnya negatif 3, 6, negatif 5. Ini adalah contoh yang ketiga. Kalikan negatif 3, 6, negatif 5 dengan 3. Maka hasilnya adalah 9, negatif 9, 8, negatif 15. Ini adalah contoh keempat. Kalikan negatif 6, 12, negatif 10 dengan 2. Maka hasilnya adalah negatif 12, 24, dan 20. Ini adalah contoh kelima. Tentunya akan ada banyak jawab. Intinya kita cukup mengalihkan A dikali B dengan konstanta apapun. Dan kita akan mendapatkan vektor-vektor yang sejajar. Mungkin hanya itu penjelasan dari operasi dot dan cross pada vektor. Apabila terdapat kekurangan dan kehilapan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.